semua yang ada di Al-Quran, bukan semua sih, beberapa lah. Tapi itu hampir sama yang ada di Taurat dan di Injil. Dan kebetulannya lagi, Siti Khadijah itu kan ahlul kitab ya, termasuk ya Siti Khadijah itu. Nah, itu ada kemungkinan nggak Nabi Muhammad itu mempelajari agama-agama yang dulu sebelumnya, dari Taurat dan Injil gitu, dari orang-orang terdekatnya, dari orang-orang yang mengerti gitu loh. Apa-apa bukti selain hadis, tapi ya ada bukti otentik nggak selain hadis dan Al-Quran mungkin ya, kalau Nabi Muhammad tuh benar-benar tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, Bang Zuma, ada nggak? Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami, Bismillah, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak, dengan kebenaran. Menurut saudara, Tuhan itu ada nggak? Ada. Maha mengetahui nggak? Maha mengetahui. Maha melihat nggak? Maha melihat. Maha menyaksikan nggak? Maha menyaksikan. Hakikat yang maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, maha menyaksikan ini mengutus Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mewahyukan apa yang pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad. Kira-kira bisa diragukan nggak informasinya itu? Kalau yang memberitakan ini dari pencipta yang maha menyaksikan. Ada nggak kemudian Begini, dibutuhkan penelitian, penyelidikan, kesaksian-kesaksian orang-orang? Ada nggak, Bang? Seperti begini Nabi Bang Musa, Zuma. sabar. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Yahudi, Kristen, Islam percaya Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Sinai. Adakah kita pernah bertanya, siapa saksinya? Siapa yang melihat malaikat datang kepada Nabi Musa? Siapa yang melihat kemudian Elohim kepada Musa datang membawa loh batu ini? Siapa? Adakah pernah kita bertanya seperti itu? Tidak. Serta merta kita percaya. Kenapa? Karena yang datang itu adalah sang kebenaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa hal ini Anda ragukan kepada Al-Quran? Sedangkan Nabi Muhammad Gini Bang Zuma, bukan keturunan nabi-nabi seperti yang terjadi di tradisi Yudaism. Dia tidak pernah membaca Torah, dia tidak pernah membaca Injil, dia tidak tahu bahasa Ibrani, dia tidak mengerti bahasa Aramaik, dia buta terhadap bahasa Yunani. Lalu kenapa dia bisa kemudian menjelaskan uraian 1400 tahun silam tidak pernah berubah setitik pun? Siapa beliau ini? Itu Al-Quran itu menjelaskan, abangku. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam Al-Quran, madallah sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiku anil hawa, dan tidak pula terucap tentang Al-Quran dan penjelasan dari lisannya berdasarkan hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, melainkan Al-Quran itu tidak lain kecuali hanyalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kemudian oleh Roh Kudus, malaikat Tuhan yang sangat kuat, yaitu Jibril. Dari Nabi Muhammad belajar sama siapa? Siapa yang meriwayatkan? Riwayat dari internal Islam tak ada. Nabi Muhammad belajar kepada Khadijah, belajar kepada Waraka, belajar kepada siapapun. Tak ada. Tak ada kemudian data baik dalam Islam maupun di luar Islam yang membenci Islam, yang memusuhi Islam, yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, yang bisa kemudian bernarasi pada hari ini Nabi Muhammad kemudian datang kepada seorang Nasrani, Nasorion, atau kepada Yahudi, Yudaism untuk belajar tentang Torah. Mana dalilnya? Mana cerita itu? Narasi itu bisa kami dapatkan di mana? Enggak ada. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran yang datang kepadanya itu tak lain dan tak bukan adalah wahyu dari Allah melalui malaikat yang sangat kuat. Allamahu syadidul quwa. Nabi Muhammad itu buta huruf. Dia tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Itu sangat jelas dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Tak pernah. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala tahuttu biyaminika izal lartaba mubtilun. Itu jelas itu. Engkau wahai Nabi Muhammad
tidak pernah membaca sebuah kitab pun sebelum Al-Quran, dan tidak pernah menuliskan sebuah kitab pun dengan tanganmu. Sekiranya engkau membaca atau pernah menulis, niscaya orang-orang yang mengingkari, yang ragu padamu akan semakin ragu bahwa apa yang kau bawa Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi. Sekarang siapa yang bisa membuktikan di atas muka bumi ini Nabi Muhammad pernah belajar kepada orang Yahudi tentang Torah? Tunjukkan satu dalil, tunjukkan satu sumber. Saya ingin belajar. Tidak ada. Begitu juga Nabi Musa. Tunjukkan satu dalil di mana Nabi Musa pernah belajar kepada orang-orang sebelum Nabi Musa terkait dengan Nabi Abraham. Ada? Tidak ada. Nabi Musa seketika itu datang wahyu kepadanya, lalu kemudian disampaikan kepada umatnya. Itu. Begitulah keadaan Nabi Muhammad. Beliau tidak tahu menahu. Bahkan dia bingung, apa ini yang datang kepada aku? Pemberitaan apa ini? Ragu awalnya. Akhirnya dia diyakinkan oleh Allah. Tanya kepada orang-orang yang pernah membaca kitab sebelummu, wahai Nabi Muhammad. Kalau engkau ragu akan apa yang kami wahyukan kepadamu ini, tanya. Kalau kau ragu tentang seseorang yang kami sebutkan dalam kitab yang kami wahyukan kepadamu, yaitu Adam, Abraham, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, tanya kepada orang-orang yang pernah membaca kitab sebelummu. Mereka akan mengatakan apa yang datang kepadamu juga pernah datang kepada mereka. Kalau kau ragu, tanya. Tapi Nabi Muhammad gak ragu. Nabi Muhammad cuma bingung saja. Lama-lama dia yakin, maka beliau mengajarkan tentang Tuhan yang benar selama 13 tahun kepada penganut ajaran paganisme yang sudah mendarah daging turun-temurun. Apa yang terjadi? Mereka menanggalkan kejahiliannya, menuju kepada peradaban, menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang datang kepada para nabi. Itu. Ada nggak kemudian orang bisa membuktikan Nabi Muhammad pernah belajar kepada seseorang? Tak ada. Nah, bagaimana dengan Al-Quran yang kemudian mirip? Isinya mirip. Sama seperti apa yang tertuang di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Ada mirip-miripnya. Kenapa bisa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerima pemberitaan dari Allah, dengan Allah menyatakan bahwasanya apa yang datang kepadamu aku sampaikan dalam bahasa Arab, itu dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran yang aku wahyukan ini, wahai Nabiku Muhammad, kepadamu, telah lebih dulu datang sebuah kitab ketetapan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa Torah, sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai anutan dan rahmat kepada Bani Israel. Dan Al-Quran ini aku wahyukan kepadamu sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang datang dalam berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Jadi Al-Quran itu datang seketika menceritakan tentang Torah dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad gak ngerti Torah, tapi karena itu wahyu, dia terima lalu diajarkan kepada umat manusia. Itu bung, Nabi Muhammad. Andai saja Nabi Muhammad melakukan penelitian, apa yang terjadi? Maka Al-Quran akan selalu dikoreksi, direvisi, evolusi, terjadi koreksi sana sini, tambal sulam seperti layaknya Bible. Tapi karena Nabi Muhammad menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi yang maha benar, maka mustahil ada isi dari pernyataan yang maha benar itu menjadi keliru. Pasti benar. Berbeda dengan Bible, direvisi, dikoreksi. Tahun ini direvisi lagi, tahun depan direvisi. Kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan. Itu hasil penyelidikan orang terhadap kesaksian-kesaksian orang, di mana kesaksian orang ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang akuratnya tidak kita tahu, benarnya juga kita tidak tahu. Itu, bersyukurlah kalian ada umat Islam mau membahas Bible, karena sebenarnya Bible itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu Taurat. Kalau perjanjian lama di Kristen itu bukan firman Tuhan. Gitu, saudara. Ya,
Tapi ada gini nggak, Bang Zuma? Ada kemungkinan nggak, walaupun Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis, itu beliau kan bisa mendengarkan dan bisa memasuki alam pikirannya terhadap kisah-kisah sebelum-sebelumnya gitu loh. Nah, itu ada kemungkinan nggak Nabi Muhammad tuh bisa menceritakan itu dari kisah-kisah saja, dari kisah-kisah sebelumnya. Jadi bukan dengan membaca dan menulis. Ya sama Bagaimana lah kayak kita. caranya? Segitu banyak. Bagaimana caranya sebegitu banyak loh? Iya, iya, itu kan bisa ditulis langsung kan, makanya dimintain untuk ditulis langsung dengan menerapkan itu semua. Gitu loh. Ada kemungkinan gitu nggak? Karena gini, kalau kalau memang dalilnya itu memang beliau nggak pernah membaca dan nggak bisa menulis, tetapi orang kan bisa menerima, walaupun orang nggak bisa membaca, bisa menerima cerita dari seseorang dan memasuki ke alam pikirannya dan menuliskan itu, meminta orang lain untuk menuliskan itu ya, karena beliau kan nggak bisa menulis. Ada kemungkinan gitu nggak, Bang Zuma? Karena mirip banget loh antara Taurat terus masuk ke Injil sama sama Al-Quran. Itu yang menjadi keraguan orang-orang, teman-teman mungkin ya, yang pada saat itu loh kok bisa hampir sama dengan kitab sebelumnya, jangan-jangan ngarang ini Al-Quran ini. Nah kan ada dalam Al-Quran sendiri kan, kalau cerita-cerita itu tuh jangan ngarang nih Muhammad, kok bisa sama kayak gitu. Jadi begini, saudara, sifat yang dibawa oleh Quran itu bukan berdiri sendiri memang. Makanya Al-Quran mengatakan qulu amanna billah wa unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-Quran sudah menarasikan itu, bahwa Nabi Muhammad diperintahkan beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya. Jadi kalau ada kesamaan, ya kan sudah dinyatakan dalam Al-Quran, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Justru aneh kalau Al-Quran menyatakan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Tuhan pencipta dan bumi kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya, kemudian bertentangan. Itu aneh. Kalau dia sama, berarti itu sudah betul Al-Quran itu. Ternyata yang kemudian diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah hal yang sama perintahnya kepada apa yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keturunannya. Itu justru harusnya Anda itu meyakini dan mengimani. Kenapa? Karena ada kesamaan. Itu loh. Dari mana Nabi Muhammad kemudian mendapatkan ilmu tersebut? Anda mengatakan ya mungkin dia pernah mendengarkan. Mungkin dia pernah mendengarkan. Mungkin dia pernah membaca. Lalu dia menarasikan kembali kepada sahabatnya. Itu tidak sesederhana itu, kawan. 1400 tahun silam. Anda bisa bayangkan, coba mindset, kebiasaan berpikir kita kembalikan hidup di zaman 1400 tahun silam. Kira-kira keadaannya padang gurun itu kayak mana? Situasi pergolakan pada saat itu kayak mana? Adakah orang yang bisa duduk di depan seorang yang tidak tahu menahu, duduk di situ untuk mendengarkan cerita-cerita yang bukan wahyu, lalu kemudian menghafalnya, lalu menulisnya, hafalan dan tulisannya kemudian dilanggengkan sampai 1400 tahun setitik pun tidak berubah? Apakah itu bukan sebuah kedikdayaan? Apakah itu bukan sebuah mukjizat besar? Sedangkan kitab saudara sudah dituliskan katanya 4000 tahun, dituliskan 40 orang lebih. Lalu kemudian apa yang menjadi tulisannya? Dirubah. Toh ujungnya Anda percaya itu firman Tuhan, bukan? Bagaimana kami? Bagaimana kami yang datang di zaman jahiliyah? Di sana tidak ada pengetahuan, di sana tidak ada orang-orang yang pernah datang padanya Nabi, di sana tidak ada kemudian padanya pendamping Rasul, lalu kemudian sosok ini hadir di tengah-tengah padang gurun, mengajarkan sejazirah Arab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kaidah Quran, apa yang disampaikan oleh Quran, itu yang dihafalkan. Apa yang dihafalkan, itu yang dituliskan. Apa yang dihafalkan dan dituliskan, itu diwariskan kepada seluruh manusia. Dan tidak pernah terganti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi bukan sesederhana itu.
Apa yang Tuhan torehkan di dalam Al-Quran tidak bisa digerus oleh perkembangan zaman. Secanggih apapun ilmu pengetahuan, sehebat apapun para ilmuwan melakukan temuan, Al-Quran tidak pernah goyah untuk dikalahkan. Apa yang diuraikan, apa yang disampaikan, apa yang ditemukan, apa pencapaian manusia di atas muka bumi ini, lebih dulu 1400 tahun Nabi Muhammad yang tidak tahu menahu tentang kitab terdahulu itu sudah menguraikannya. Artinya bukan Nabi Muhammadnya yang hebat, tetapi yang mewahyukannya itu yang hebat. Makanya dikatakan qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Apa yang datang kepada Nabi Muhammad berasal dari Roh Kudus yang datang dari Sang Yang Maha Benar. Maka apa yang dilisankan Nabi Muhammad adalah lisannya yang maha benar. Nabi Muhammad hanya seorang penyampai ucapan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku, jangan kau menulis sesuatu apapun yang berasal dari diriku sendiri, tetapi tulislah apa yang berasal dari Tuhanmu. Itu Nabi Muhammad mengatakan itu. Makanya hadits itu datang nanti di 200 tahun baru dibukukan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mau ucapannya bercampur aduk dengan ucapan pencipta. Jangan kau tuliskan apapun yang berasal dariku, tapi tuliskan, hafalkan yang berasal dari Tuhanmu yang aku sampaikan. Itu Nabi Muhammad tidak mau dituliskan kata-katanya. Misalnya diperintah sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada perintah dari Allah pencipta kita langit dan bumi agar kita beribadah, sujud menyembah kepadanya. Itu dituliskan. Inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Sesungguhnya sholatku. Itu menjadi uraian tuh. Karena kenapa? Perintahnya sholat. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apakah sallu kama ra'aitumuni usolli itu ditulis pada saat itu bersamaan dengan firman Tuhan? Tidak. Sallu kama ra'aitumuni usolli nanti dibukukan 200 tahun setelah Nabi Muhammad tak ada di bumi. Makanya hadits itu ada sahih, ada maudhu, ada dhaif, ada hasan dan seterusnya. Kenapa? Karena melalui penelitian-penelitian. Ini ucapan siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang mendengarkan pada saat itu? Si A, si B, si C. Apa kesaksian si A? Ini. Si B? Ini. Si C? Ini. Benar enggak? Benar. Sama-sama benar. Lalu si A dan si C ini menyampaikan kepada siapa? Si E, si D, si F. Apa kata mereka? Sama. Setelah sampai si F, dia sampaikan kepada siapa? Si H, si E, si C, dan seterusnya. Apakah sama uraiannya? Sama. Dari sisi kanan. Sama nggak sama? Berarti penyampaian ini sahih. Maka dikatakanlah penyampaian sallu kama ra'aitumuni usalli ini adalah benar-benar ucapan Nabi Muhammad. Tapi kalau ayat suci Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seketika itu lisannya Nabi Muhammad mengucapkan, para sahabat menghafalkan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sahabat yang lain, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sahabat yang lain, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada sahabat di mana tidak hadir pada saat kemudian Nabi Muhammad menyampaikan ayat itu. Sampaikan kepada dia. Datanglah sahabat yang tidak hadir. Ayo hafalkan ayat ini. Oh, ada ayat yang diterima oleh Nabi kita, ada. Apa bunyinya? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka terurai alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Bacaan ini dilantunkan dari 1400 tahun silam, dari gurun ke gurun, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Bacaannya tetap sama. Kenapa? Karena itu kalam Allah yang harus terjaga sampai hari kiamat. Tidak boleh dirubah. Maka kami senantiasa disertai oleh Nabi Muhammad. Kata siapa Nabi Muhammad itu sudah meninggal? Enggak. Nabi Muhammad itu masih hidup di dalam diri-diri umat Islam. Kenapa? Ucapan beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu lantunan dari lisan mereka beliau. Dan kami umat Islam mereka masih mendengarkan lantunan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang kalau saya tanya, ada Yesus beserta kalian? Ada, Bang. Coba,
Lisan pertama Yesus sampaikan terkait wahyu yang diterima dari Bapa itu apa? Bingung. Yesus sudah pasti menggunakan bahasa Aram. Yesus melontarkan firman yang diterima dari Tuhannya tentu menggunakan bahasa kaumnya, bahasa Aram. Yesus menyampaikan apa di wahyu pertama? Entel heng elheng ente. Tak ada yang tahu, terserah ente aja. Yang muncul di kita bahasa Indonesia. Apakah Yesus menggunakan bahasa Indonesia? Enggak. Bahasa Yunani memang. Apakah Yesus menggunakan bahasa Yunani? Tidak. Berarti Nabi Muhammad lah yang menyertai umatnya sampai hari kiamat. Ketika ia datang, yaitu roh penghibur, dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Aku rindu kepada nabiku. Dulu nabiku pernah mengajar di sudut kota Madinah. Apa yang diajarkan kepada orang-orang yang ada di Madinah? Wow, jelas. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Suara ini pernah disuarakan oleh pita suara nabiku Nabi Muhammad. Ayat ini pernah dilontarkan ketukannya, nadanya, iramanya, ritmenya, gelombangnya, semua sama yang dilantunkan oleh lisan nabiku Nabi Muhammad. Jadi ketika kemudian kami rindu kepada beliau, kami cukup mendengarkan Al-Quran, maka kami sedang mendengarkan beliau membacakan Al-Quran. Ketika kalian rindu kepada Yesus, apa yang kalian lakukan? Halilintar, menatap salib yang ada di dinding. Iya kan? Nah, apakah betul itu bentuknya Yesus? Tidak. Tapi kalau Nabi Muhammad menyertai kami kapanpun kami berada. Saya nyetir nih, nyetir. Apa yang terjadi? Mathaluhum kamathalil ladzi. Aku bacalah ayat-ayat. Oh, ini lantunan bacaan nabiku Nabi Muhammad. Subhanallah. Kenapa umat Islam itu kuat dalam beragama? Ya karena itu. Mereka bersama dengan nabinya. Mereka bersama dengan Tuhannya. Kalau kalian, Tuhan kalian sudah jauh. Udah di langit sana, duduk di sebelah kanan Tuhan yang lain. Kalian sudah ditinggal sama Tuhan kalian. Kalau kami enggak. Kalian masuk ke kubur, Tuhan kalian enggak ada dalam kubur. Kami masuk ke dalam kubur, Nabi kami masuk dalam kubur. Sama dengan umatnya. Jadi Tuhan umatnya itu merasa selalu dibersamai. Ketika di bumi bersama dengan umatnya, di alam barzakh, di alam kubur bersama dengan umatnya. Ada Tuhan ditinggalkan umatnya lari ke surga dia. Umatnya di tanah, hancur di tanah dimakan ulat, dianya enak duduk di atas. Mungkin sambil ngopi juga. Saya kira begitu saudaraku. Jadi umat Islam itu jelas qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Jadi apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim kami imani. Kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub kami imani. Apa yang datang kepada keturunan para nabi kami imani. Apa yang datang kepada Nabi Musa kami imani. Legah kami dalam beragama itu, legah. Gak ada beban. Kalau kalian, Yesus mengatakan, hidup kekal itu apa anak-anak? Mengenal Elohim, satu-satunya Tuhan yang benar. Tepuk tangan. Lalu mengenal Yesus yang diutus oleh Tuhan yang benar. Nah, ditanya oleh orang Kristen, hari Minggu kalian menyembah siapa di gereja? Menyembah Yesus. Berarti kalian tidak mengenal Yesus. Yesus itu untuk memperoleh hidup yang kekal harus dikenal sebagai utusan, bukan sebagai pengutus. Begitu saudaraku, sederhana kok kalau mau waras itu. Silakan, masih ada lagi? Mantap, mantap. Kelas ya. Mantap bro. Ya, kelas Nabi kita ya, kelas ya, beda level ya. Oh iya sana dong. ya, beda level ya, kelas ya. Oh, kelas. Ya, kelas. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kelas Allahumma lah. sholli ala Bahkan Sayyidina Muhammad. makamnya saja pun masih dikawal dan dijaga sampai sekarang. Masya Allah, keren kan? Nah, itu dia. Kelas lah, beda sama sebelah. Entah di mana kuburnya, salibnya, entah di mana peninggal, ya kan? Hah? Bang Markonah. Bang Markonah satu lagi, Ah, Bang. Satu ya. lagi. Ya. Ke Bang Zuma dan juga yang lain. Nah, itu beberapa komal yang pernah saya datangi gitu.
ya entah komal Islam lah kebanyakan itu. Itu ada dalam Injil atau Taurat, saya lupa. Itu ada tulisan Taurat kalau nggak salah itu ya. Lupa saya. Pokoknya ada tulisan yang mengatakan bahwa ada nabi terakhir yang akan menjadi nabi penutup gitu kan. Dengan apa namanya, dengan bahasa aslinya tuh mengutip dengan bahasanya tulisannya itu Ahmed atau Ahmad gitu, lupa saya. Nah, dalam surat itu, entah di Injil atau Taurat ya, saya lupa itu. Apakah disebutkan juga bangsanya, Ustaz Zuma? Disebutkan nggak bangsanya? Karena menurut saya orang-orang Yahudi yang tidak menerima kenabian Nabi Muhammad itu kan karena bukan dari bangsa Yahudi sendiri kan Nabi Muhammad, tapi bangsa Arab. Nah, dalam kitab itu, entah Taurat atau Injil tadi yang menyebutkan kata Ahmad tadi, apakah menyebutkan juga bangsanya itu dari bangsa siapa? Atau jangan-jangan memang tertulis di Taurat atau Injil itu? Nah, dulu gimana Bang Zuma? Iya, yang Anda maksud itu Al-Quran surah As-Saff ayat Kenabian ke-6. Nabi Muhammad. Suara saya kedengaran nggak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Wahai Nabiku Muhammad, aku ingin memberitakan sebuah berita gaib kepadamu, kata Allah. Di surah Maryam itu diterangkan. Apa itu? Ada masa di mana utusanku bernama Isa, putra Maryam, berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini sesungguhnya aku, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum, adalah utusan Tuhanmu kepada kalian semua, untuk mengajarkan kalian membenarkan apa yang turun sebelumku, yaitu Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan memberi kabar gembira tentang datangnya seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Di situ tidak diceritakan di dalam Al-Quran disebut sukunya, enggak. Tetapi di situ diceritakan bahwasanya yang terpuji akan datang Nabi utusan Allah setelahku, gelarnya yang terpuji. Dan yang terpuji ini namanya kemudian Muhammad. Nah, lalu ketika Nabi Muhammad ini datang, itu diutus kemudian bukan hanya satu kelompok. Tidak sama seperti Nabi Musa, ila Bani Israel. Nabi Daud, ila Bani Israel. Bahkan Yesus, Matius 15:24, ila Bani Israel. Lukas 1:33, Yesus adalah raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Tapi kerajaannya, kata Yesus, diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Wahai perempuan, wahai ibu, ada masa di mana engkau tidak akan lagi menyembah Elohim di gunung ini dan di Yerusalem, sebab kerajaan Elohim akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Maka dalam konsep Islam, ketika Nabi Muhammad datang, beliau mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ini Rasulullahi ilaikum jami'ah. Aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semua. Jadi tidak terlepas dan tidak diajarkan dari suku ini, dari suku ini, itu enggak. Tidak dijelaskan itu. Bahwa dia harus berasal dari suku ini, enggak. Itu tidak dijelaskan. Tetapi Tuhan, pencipta langit dan bumi, di dalam Al-Quranul Karim, di surah Ali Imran, ayat 81, Allah sudah melakukan perjanjian agung. Apa kata Allah? Wa iz ahazallah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhaztum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin.
Di ayat ini menceritakan tentang praeksistensi manusia, para nabi. Ketika Allah mengangkat perjanjian agung kepada para nabi-nabi, sebelum nabi-nabi itu diutus ke bumi, Allah mengatakan kepada para nabi di alam roh, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu kalian para nabi datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh iman kepada rasul dan menolongnya. Allah berfirman kepada para nabi di alam roh, praeksistensi kemanusiaan mereka, apakah kamu mengakui dan apakah kamu menerima perjanjian agungku ini atas yang demikian itu, bahwa aku akan mengutus seorang rasul penutup yang akan membenarkan kalian? Mereka para nabi menjawab, kami mengakui, akrarna, kami berikrar dan mengakui hal itu. Maka Allah menjawab apa? Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu hai para nabi, bersaksilah kamu dan aku juga menjadi saksi bersama dengan kalian. Tentang apa? Tentang datangnya seorang penutup rasul wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kalian bersaksi? Kami bersaksi ya Rabb. Kalian mengakui? Kami mengakui ya Rabb. Kalian tahu? Kami tahu bahwa nabi itu akan datang mensucikan nama kalian ketika kalian dirusak oleh umatmu, dirusak oleh orang lain atas nama dan kesucian ajaran yang aku datangkan kepadamu. Rasul penutup ini akan mensucikanmu kembali. Kamu bersaksi? Bersaksi. Kamu akui? Kami akui. Maka Allah mengatakan, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, aku pun bersaksi tentang kebenaran ini. Maka diutuslah para nabi, diutus nabi ini, diutus nabi ini, diutus nabi ini, diutus nabi ini. Terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diceritakan di atas perjanjian agung Allah di dalam praeksistensi para nabi. Al-Quran surah Al-Ali Imran ayat 81. Silakan. Nah, Bang Legata. Ya, saya kira cukup Bang Cukup, Mapana. Bang. Oh, cukup Bang. Ya, terima kasih Insyaallah. sebelumnya. Sama-sama. Mudah-mudahan dapat hidayah Bang ya. Oke. Amin. Makasih Bang. Ya, siap. Oke. Ya, sebelum ke sana aku gini, Bang Billy. Bang Billy ini saudaranya Tuan Glenn nih. Bang Billy. Bang Billy monitor. Ini saudaranya nih, sepupu Yesus. Bang. Bang Billy. Ini jadi sekarang ini kalau ada yang pantas sombong, manusia yang pantas sombong di atas muka bumi ini Billy. Iya, betul. Gak ada yang boleh ngorek dia. Dia tinggal buka dada, tepuk dada di depan Monas. Siapa yang nantang gue? Gue sepupunya Tuhan. Ya, di Ibrani kan jelas tuh dikatakan Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, kan ada gitu. Betul. Sepupunya nih. Ya Bang Billy, dia sepupunya nih. Kalau mau naik ke atas, patuh dulu sama ini. Izin sepupu Tuhan. jadi memang Bang Lega Kristen apa Bang? Bang Lega. Bang monitor Bang. Kristen apa Bang? Saya pelajari semuanya Bang, belum tahu ini agamanya apa nih. Ya. Masih mau belajar dulu Bang. Wah, masih mencari. Ateis, Iya, Bang ateis gitu. Maksudnya ateis gitu. Ya, saya percaya Tuhan, adanya Tuhan. Tetapi untuk agamanya makanya saya ingin pelajari dulu Bang. Oh gitu. Itu apakah itu? Ibrani 7 itu ya. Kalau Ibrani 7, eksistensi 14. Tuhan saya percaya, cuman ya eksistensi Tuhan saya Sebab percaya. Sebab telah diketahui tapi semua orang bahwa itu untuk Tuhan agama. Kristen berasal dari suku Yehuda. Itu Ibrani 7:14. Tapi Bang, kalau Abang buka kitab, Abang mencari Tuhan kan berdasarkan kitab masing-masing Bang, ya kan? Nah, di antara banyaknya kitab Bang, cuman satu-satunya kitab yang berani ada pengakuan langsung dari Tuhan Al-Quran Bang. Yang lain nggak ada. Ketika mencari yang lain nggak ada. Sampai kapan nggak ada. Cuma satu. Seandainya ada dua pengakuan Tuhan, bingung kita Bang, ya kan? Nah, Abang silakan cari kitab Weda, Tripitaka, Bible. Cuman Al-Quran lah satu-satunya.
Silakan Bang Murcizek. Ya, itu Langsung itu lakukan. itu kan itu ya itu oke lah, bisa kita anggap sebagai ini ya, sebagai bukti kuat lah. Cuman kan itu kan kalau kami sebagai yang nyari-nyari gitu, ya itu bisa jadi kan Nabi Muhammad sendiri yang nuliskan gitu loh. Dan tanda kutip maksudnya ya Bang Markona ya, jangan langsung menjudge kalau Nabi Muhammad tuh berbohong atau enggak. Tetapi kan itu bukan berarti itu bukti yang kuat untuk kami untuk menyatakan kalau Al-Quran yang benar gitu. Cuman begini, saya bingungnya itu apakah akal kita yang didahulukan atau kitab suci yang kita dahulukan untuk melihat, karena orang yang baru lahir misalkan gitu ya, orang anak kecil ya yang udah dewasa tiba-tiba ingin mencari suatu kebenaran, itu menyesuaikan kitab itu akal kita menyesuaikan suatu kitab yang ada di depannya atau kitab yang harusnya dipahami mentah-mentah, pokoknya akal tuh harus ngikut gitu loh. Paham nggak maksudnya Bang Markona atau Bang Juma? Jadi saya membayangkan begini, ada anak kecil yang baru dewasa gitu dan mencari kesejatian dirinya dia gitu. Nah, ketika dihadapkan oleh beberapa kitab-kitab suci yang ada untuk mencari kesejatian dia dengan Tuhannya gitu. Apakah akal yang sudah terpendam dalam otaknya selama dia hidup dan menyatakan ini A, ini B, ini C itu dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Ternyata ada satu kitab lagi nih, ada suatu kitab yang dia dapatkan dan itu bertentangan dengan apa yang dia pikir selama ini itu benar dalam otaknya dia. Nah, itu yang kita dahulukan, penilaian dari otak kita atau penilaian dari apa yang dikatakan dalam kitab suci itu, atau bagaimana sebenarnya merangkai ini sebenarnya. Paham nggak maksudnya Bang Markona? Iya. Mungkin Bang Juma. Bang Juma. Mungkin gini ya. Jadi begini Bang ya. Kalau secara pribadi ya Bang ya, kita mencari kitab ya. Sebenarnya anggaplah kitab itu tulisan orang, anggap kan gitu kan. Nah, semua apa yang tertulis itu harus kita buktikan Bang, ya kan? Ada bukti. Nah, ketika abang baca di Al-Quran, ada Nabi Muhammad berangkat, abang pergi, nggak usah jauh-jauh berangkat ke sana, abang buka aja di YouTube, Gua Hiro, di mana Nabi Muhammad menerima Al-Quran, rame yang datangin Bang, wisata rohani, benar. Kalau seandainya itu bohong, itu pasti akan ditutup. Kemudian makam Nabi Muhammad ada, rumahnya ada, historinya ada, jejaknya ada, semuanya ada. Berarti memang benar ada, itulah bukti menurut aku ya. Nah, apa yang ada di kitab itu dibuktikan dengan kenyataannya. Benar bahwasan Nabi Muhammad ada sejarahnya, ada. Nah, kan kalau kita anggap tadi bisalah dikatakan tulisan, tapi itu Bang untuk memperkuat. Karena setiap ada kesaksian pasti ada bukti. Pengadilan kalau nggak ada bukti nggak berlaku Bang, kan begitu. Itu poin saya yang kedua Bang, ya. Nah, bukti otentik dari Al-Quran itu tersebut ya, salah satu Bang, ketika Allah katakan di surat Toha, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu wa qimu sholata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tidak akan ada Tuhan lain selain pada aku. Pastikan tidak akan ada. Hanya akulah satu-satunya Allah, pemilik langit dan bumi. Kemudian ketika Allah mengatakan seperti itu, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Bang, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika kami diperintahkan untuk melaksanakan sholat, waktu dan ketentuan ibadah kami berdasarkan langit dan bumi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua berdasarkan langit dan bumi. Bergiliran seluruh dunia, tidak pernah bertabrakan Bang. Hari ini di Medan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masuk Aceh, Allahu Akbar. Terus bergiliran, azan berkumandang. Bertasbih terus, azan berkumandang. Tunjukkan satu orang siapa yang bisa mengatur jadwal ibadah sholat kami seluruh dunia tanpa bertabrakan. Tunjukkan Bang, karena apa? Karena langit dan bumi itu adalah kekuasaan Allah kami. Dialah pencipta langit dan bumi. Jadi sangat mudah dia untuk mengatur ibadah sholat ketika dia perintahkan sholat. Sedangkan Bang, Menteri Agama saja pun, Menteri Agama ketika dia memutuskan kapan kami puasa, kapan lebaran, nggak berani tunggu ada hilal dari langit. Dari langit kan, walaupun dia yang berkuasa menentukan, tapi nggak bisa. Sebelum hilal nampak di langit, baru dia memutuskan. Nah itulah, itu bukti bahwasanya Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Oke Bang? Masuk Bang kira-kira? Masuk kira-kira? Masuk?
Iya Bang. Ya, terima kasih penjelasannya. Ya itu apa namanya? Yang Abang sampaikan itu kan keyakinan dalam diri Abang. Nah, ini gini Bang, maksud saya ini posisi saya ini sebagai seseorang yang belum mengetahui agama sama sekali. Ya belum mengetahui entah itu Kristen, Islam segala macam. Tapi saya membawa kebenaran dalam diri saya sendiri. Maksudnya kebenaran yang saya anggap benar selama ini. Selama umur berapa tahun ya? 30-an tahun lah selama ini. Ya, dari kecil dididik oleh orang tua, sekolah, segala macam, kuliah. Nah, itu ada kebenaran yang menurut saya itu ada beberapa agama di depan saya, beberapa kitab suci. Taruhlahnya Islam ya yang paling benar gitu. Sudah kita anggap lah Islam yang paling benar, kita anggap seperti itu. Tetapi Islam itu sendiri kok misalkan nih ada yang bertentangan dengan apa yang saya anggap benar selama ini. Nah, itu yang kita dahulukan, apakah yang ada di kitab itu, di kitabnya Islam Al-Qur'an, atau apa yang ada dalam pikiran saya selama ini yang saya anggap benar gitu. Ya, lebih spesifiknya gitu Bang Markona. Abang jelaskan aja. Ya, lebih spesifiknya abang kasih tahu aja. Ya. Abang kasih tahu aja apa? Misalkan ya. Ini yang hubungannya, kalau hubungan iman itu oke lah, mungkin Bang Markona udah menjelaskan ya. Tuhan tuh Maha Esa segala macam itu sudah dianggap benar dan mungkin otak saya juga bisa dikatakan itu benar. Tetapi yang berhubungan dengan sesama manusia gitu, Bang Markona. Contoh nih, ketika ada yang mencuri kayak gitu kan, terus dipotong tangannya. Nah itu kan kayak bertentangan dengan otak saya, itu kok sadis banget gitu. Atau apalagi ya beberapa hal ya. Tetapi kalau masalah ketuhanan, saya kira itu kan dari agama lain bahkan berkiblat ke Islam, saya kira untuk mengesahkan Tuhan itu. Tentu saya nggak bisa ini kan bantah lah kalau itu. Tapi yang berhubungan hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan hubungan antar sesama manusia, itu kok ada yang menurut saya dalam pikiran saya selama ini yang saya nilai itu sesuatu yang benar, tetapi kok ada dalam Al-Quran tuh kok sadis seperti itu gitu. Saya menilai seperti itu. Nah, ketika itu ada orang Islam yang seperti itu, seperti saya lah misalkan, apakah saya misalkan nih seorang Islam mendahulukan akal saya yang menilai itu sadis atau mendahulukan Al-Quran yang udah tertulis bahwa potong tangan adalah hukuman bagi pencuri gitu Bang Markona? Ya, monitor Bang. Ya, karena begini Bang Markona. Karena begini Bang Markona, kira begini Bang, mohon maaf ya sebelumnya ya. Kalau ini bagi yang berpikir ya, mungkin kalau bagi kami yang pencari agama, pencari kebenaran ini, konsep Islam sebagai Tuhan yang esa itu sudah perfect, sudah pas, karena nggak mungkin ada Tuhan yang melebihi Tuhan itu sendiri gitu. Ya, sudah perfect lah. Cuman kebanyakan dari teman-teman ini keraguannya mungkin ya untuk masuk ke Islam itu atau masuk ke Islam itu ketika sudah mempelajari hal yang berhubungan dengan hubungan dengan manusia, ya, berhubungan dengan itu tadi. Misalkan ada hukum potong tangan, ada apa tadi itu yang harus dikomal itu kisos. Kalau yang mati dibunuh, kalau membunuh dibunuh kayak gitu. Nah, itu hubungan kayak itu yang mungkin berat bagi orang yang non Islam yang belum masuk Islam. Untuk masuk Tuhan Bang, saya kira tuh kita sepakat semua kalau Tuhan tuh hanya satu. Nah, cuman namanya mungkin berbeda ya. Dan kalau Islam kan Allah namanya. Nah, tapi kita untuk berhubungan dengan itu tadi, mengikuti hukum-hukum, bahkan Bang satu lagi Bang, bahkan untuk mengikuti sholat 5 waktu saja kayaknya berat bagi mereka yang baru masuk Islam itu. Kayaknya kok banyak banget sih ritual-ritual Islam ini kalau saya masuk misalkan gitu kan. Nah, gitu sih Bang, gimana itu menjelaskannya? Bang, sedikit Bang ya, kira-kira di Indonesia nih hukuman untuk orang korupsi itu apa yang paling pas Bang menurut Abang? Apa yang pantas? Gimana Bang? Hukuman untuk orang korupsi itu apa yang pantas? Hukuman bagi orang korupsi. Kalau sudah parah banget ya, sampai kalau udah parah banget sampai triliunan gitu, 100 triliun berapa kemarin itu ya hukuman mati juga pantas, Makanya begitu juga lah Bang dibuat aturan itu demi untuk kebaikan Bang. Sama kayak mana Cina korupsi dimatikan. Baik kan? Bagus kan negaranya kan?
Jadi memang nggak ada poin seperti itu bang, tujuan untuk bagus. Paham bang kan? Semakin ketat aturan karena Tuhan maha tahu bang. Tuhan yang tahu dengan apa yang diciptakan. Manusia punya sifat, rasa congok, rasa serakah, ada nafsu, gitu loh. Jadi memang aturan itu dibuat demi untuk kebaikan. Paham bang kan? Habis ini paham kan? Oke. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang putus-putus siapa ya? Lanjut. Ya, ini nambahin soal hukum Islam, misalnya contoh potong tangan begitu dan kisos. Kadang kalau misalnya kita lihat ke agamanya penghujat lah ya, terhitung ini gitu, yang menitik beratkan hukum sayang, kasih sayang gitu. Kalau dibandingin sama syariat Islam, terutama kisos, di situ kelihatan bahwasanya hukum kasih sayang ini dia tidak memikirkan kerugian dari korban dosa. Nah, sedangkan kisos ini adalah bentuk keadilan untuk si korban kepada orang yang berlaku dosa yang merugikan si korban. Gitu. Jadi ketika ada orang lain ini nggak adil, kalian mikirin perasaan korban nggak? Kalian mikirin perasaan korban nggak? Ketika misalnya dikorup uangnya habis gitu kan, lalu kemudian Islam memberikan potong tangan dan juga ganti rugi untuk si korbannya. Ya uangnya keganti gitu, tapi misalnya uang ini orang miskin, dia butuh uang ini momentumnya saat itu misalnya untuk bayar kuliah gitu, sehingga bisa ikut. Tapi karena uangnya nggak ada, uangnya diganti sekarang, dia nggak bisa ikut kuliah, ke pending setahun 2 tahun gitu kan, waktu kan nggak bisa dibeli gitu. Jadi syariat Islam itu Ya, terutama yang bagian kisos untuk keadilan dari si korbannya. Sip. Ya, begini Nah. Bang, ini kan sebelumnya pertanyaan saya kan Ini siapa yang putus-putus ya? tentangan Iya, betul. misalkan Bang legal, bang putus-putus suara bang lu bang. Geser dulu bang, putus-putus. ya. Tes. Udah, coba deh. Halo. Ya. Jangan tiduran. Kan sebelumnya pertanyaan enggak, ini saya duduk nih Bang. Begini Bang, Bang Kores ya sama Bang Markonah juga. Sebelumnya kan pertanyaan saya sebenarnya, saya itu sudah memiliki pengetahuan dan kebenaran yang saya yakini sebelumnya selama 30-an tahun ini, seumuran saya gitu ya. Nah, ternyata ada nih kebenaran lain di depan saya, yaitu yang namanya agama gitu. Dan kita sebutkan aja Islam misalkan ya, itu yang paling benar ya saya kira gitu misalkan. Nah, ketika ada kebenaran dalam Islam ini dan kebenaran dalam yang saya nilai selama ini dalam otak saya itu benar juga, itu bertentangan satu sama lain. Nah, itu mana yang kita dahulukan? Nah, itu aja sebenarnya. Tetapi ketika mendengar jawaban di Bang Kores dan Bang Markona, itu kan berarti ketika menjelaskan tadi sebab akibat dari kisos pembunuhan itu dan potong tangan itu, berarti kan jawabannya abang-abang ini kan berarti dahulukan dulu yang ada di Al-Qur'an. Akal nanti gitu loh. Nah, itu ada kemungkinan nggak ke depannya? Karena kan kehidupan ini kan maju terus kan, dinamis kan. Ada kemungkinan nggak bahwa kita tuh perlu untuk mengedepankan akal dulu sebelum Al-Quran, karena Al-Quran ini kan statis, hanya itu kita tulisannya dan nggak bakalan diubah dan nggak boleh diubah kan memang kan. Tetapi dia ini kan statis, sedangkan kita ini berpikir secara dinamis dan ada perkembangan dan selalu berkembang nanti ke depannya. Nggak tahu nanti anak cucu kita kan apa yang akan dia pikirkan. Nah, bisa nggak nanti dalam dalam konteks Islam itu sendiri itu akal yang didahulukan, bukan Al-Quran. Nah, karena apa? Karena ya itu tadi saya membandingkan itu ada sesuatu yang sudah diyakini benar sebelumnya dalam akal pikiran, sedangkan dalam Al-Quran sudah ada juga keyakinan yang berbeda gitu, keyakinan yang ini menurut Al-Quran itu benar. Nah, ketika akal yang menurut itu benar itu berbeda, berhadapan atau bertentangan dengan apa yang dikatakan benar dalam Al-Quran, itu boleh nggak kita dahulukan akal dulu? Dan Al-Quran tunggu dulu, stop dulu gitu, biar akal dulu yang berjalan dulu gitu. Nah, itu sih yang saya tanyakan sebenarnya karena ya dinamis, kita dengan berpikir kan dinamis, terus berkembang kan. Sedangkan Al-Quran itu
ya itu yang harus kita ikuti gitu, statis. Nah, mungkin lebih tepatnya mungkin bisa ditafsirkan, mungkin ya ada yang mengatakan demikian juga, sehingga Al-Quran kan mengikuti zaman kan. Nah, tetapi kalau ada yang nggak bisa dijawab juga dengan tafsir gitu, itu bisa nggak akal yang duluan lah intinya gitu, akal yang menjadi pemimpin. Jadi Al-Quran yang mengikuti gitu. Ada kemungkinan gitu nggak? Ini bukan berarti saya langsung ke ini ya, membedakan, mensekulerkan gitu ya, mensekulerkan agama dengan kehidupan sehari-hari kita. Enggak, tapi karena kita ini sudah punya keyakinan sendiri sebelumnya bahwa menilai sesuatu itu benar. Nah, tetapi ketika ada dalam Al-Quran itu bertentangan, nah itu mana yang didahulukan sebenarnya? Apakah Al-Quran dengan teksnya seperti itu, kayak potong tangan tadi, ya udah potong tangan sesuai dengan apa yang di Al-Quran kan gitu ya. Atau ada tafsir lain mungkin. Nah, atau dari akal pikiran saya, ya udah penjara itu gitu loh. Penjara itu cukup lah gitu. Atau mungkin berkembangnya kehidupan nanti kan bisa jadi ada cara lain gitu loh untuk menghukum sesuatu yang koruptor itu gitu loh. Itu gimana Bang Kores? Isinya Nggak mungkin yang namanya akal itu mendahului Al-Quran gitu. Ketika Al-Quran belum turun, akal dulu mengimani, ya bisa gitu. Karena Nabi Ibrahim mengetahui Tuhan yang benar karena akalnya berjalan gitu. Nah, ketika akal sudah berjalan, kebenaran Al-Quran sudah sampai, Al-Quran diterima gitu. Dan nggak ada sejarahnya kami sebagai Muslim dari lahir, bahkan pendahulu-pendahulu kami, melihat bahwa moralitas zaman itu bisa melampaui Al-Quran gitu. Sebagaimana yang terjadi di agama-agama lain yang mereka mulai toleransi dengan kawin sesama jenis, bahkan kawin sama benda mati, bahkan kumpul kebo itu biasa gitu kan, tetap masuk surga gitu. Lihat Islam tetap dengan hukum-hukumnya gitu. Artinya apa? Akal, zaman, moralitas itu tetap semua tunduk kepada hukum dari Tuhan ini yang dibalut dengan sebuah kitab suci bernama Al-Quran gitu Mabre. Lalu kemudian kita balik lagi ya ke hukum potong tangan gitu. Potong tangan itu nggak sekedar apa ya, mungkin kalau orang awam melihatnya, wah ini maling, korupsi, potong tangan. Enggak, dilihat kadarnya. Udah ada aturannya dari zaman Nabi kami dan sahabat-sahabat. Semaling kerugian yang berapa yang bisa sampai kepada potong tangan. Contoh misalnya, malingnya maling roti gitu kan. Berapa sih maling roti? Itu nggak potong tangan, potong jari atau potong apa, enggak, itu dihukum takzir. Dan kalau misalnya alasannya itu bukan karena iseng atau bukan karena jahat, karena memang misalnya alasannya itu baik, ya ini anaknya belum makan 3 hari kayak gitu-gitu, itu sudah terjadi di zaman sahabat Nabi Umar bin Khattab gitu, itu dilepas si maling itu gitu. Melihat situasi dan kondisinya. Itulah kenapa Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, lupa ayat 286 kalau nggak salah. Sesungguhnya agama itu memudahkan gitu loh. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang kalian harus lakukan sebagai manusia karena tujuan manusia itu untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Tapi ketika kalian ada uzur, ada uzur, maka ada ruksohnya. Uzur itu sebuah hambatan untuk melakukan ibadah wajib, maka ada ruksohnya, ada keringanannya. Gitu legal. Sampai sini nangkep? artinya itu bisa ditafsirkan. Bukan bisa ditafsirkan, maksudnya wah ini potong tangan nih, wah kita tafsir aja, kita alegorikan, nggak bisa dong. Itu namanya kita bermain-main dengan agama. Kalau gitu udah hukumnya jelas, zohirnya begitu, ngapain ditafsirin lagi gitu loh. Apa bedanya kita sama agama sebelumnya gitu. Iya, maksudnya gitu. itu ayat Al-Quran kan bisa ditafsirkan kan, berarti kan Bang Gores? Bukan bisa ditafsirkan, ada tafsirnya, ada penjelasannya. Al-Quran itu ada penjelasannya. Iya. Iya, gitu. maksud saya begini kan, bukan sengaja ditafsir untuk apa? Untuk cari yang gampangnya buat kita, bukan gitu maksudnya. Iya, maksud saya kan tadi kan ketika Bang Kores menjelaskan tadi kan ada hukuman lain gitu loh. Ada hukuman lain selain potong tangan ketika melihat seberapa banyak sih yang dikorupsi atau seberapa banyak yang dicuri gitu kan. Ada namanya apa tadi, takzir ya. Takzir itu tadi kan saya nyapa tadi, takzir itu. Nah, takzir itu sendiri kan nggak ada dalam Al-Quran kan? Ada dong. Artinya ketika emang nggak ada dalam Quran takzir itu? Ada, takzir ada dalam Al-Quran.
Ada, tunggu Enggak, nih maksudnya gua sekarang bawain dalil. Silakan apa. Iya, maksud saya ketika dia mencuri, terus nanti bisa dipotong tangannya, bisa ditakzir. Ada apa kata tulis semacam itu dalam Al-Quran? Kan enggak kan? Di Maksudnya ini. menyatu, ayatnya menyatu gitu loh. Oh Kan enggak, yang saya tahu, Al-Quran itu iya. konstitusi. Nanti eksekutifnya dari hadis-hadis Nabi dan khobar-khobar sahabat. Di Gitu. hadis apakah ada takzir juga di hadis itu? Takzir itu hukuman di luar hudud. Hudud itu adalah hukuman yang haknya ini adalah Allah dan Rasulnya yang mengatur, dan itu sudah nggak bisa diganggu. Kalau takzir ini dikembalikan kepada kodi, kepada hakim. Seadil-adilnya kodi ini menghakimi gitu. Ya. Jadi kalau yang hukum Saya ini mohon maaf ini Bang. Ya, Gimana? enggak, lanjut aja. Ini suara saya tuh putus-putus, sinyalnya kurang bagus soalnya. Ini sekarang enggak, ini lanjut aja, sekarang Bang, enggak. Lanjut. Iya, jadi dalam Islam itu ada Udah enggak hudud, ya? ada. Oke. Lanjut aja dulu. Udah enggak. Ya. Nah, begini Bang. Apa ya? Itu kan saya memahaminya berarti Al-Quran itu kan bisa ditafsirkan. Nah, justru itu titik plus maksud saya. Maksud saya titik plusnya di situ. Quran itu bisa ditafsirkan gitu loh. Nah, saya kan ingin memahami itu aja sebenarnya. Ketika ada bertentangan dengan apa yang saya selama ini yakini kalau itu benar, nilai-nilai yang saya yakini itu benar, dengan nilai-nilai yang Al-Quran yakini itu benar gitu, itu bertentangan. Nah, ternyata enggak serta-merta apa yang di Al-Quran itu kita ikuti A gitu loh. Tapi kan ada tafsirannya gitu loh. Nah, justru itu kan nilai plusnya ada tafsiran itu maksud saya. Itu yang membuat Al-Quran itu bisa mengikuti zaman gitu loh, maksud saya Bang Kores. Karena letterlock kalau kita ikuti sesuai dengan Al-Quran, saya kira kan nggak ada ta'zir tadi yang satu ayat gitu loh, maksud saya. Yang satu ayat dengan tadi hudud menafsirkan, Putus. walaupun bukan kita yang menafsirkan ya. Putus. Halo, tes. Halo. Tes. Sedikit, Bang Legal, sedikit ya, ntar lagi ya. Jadi Masuk. sebenarnya bukti yang nyata saja dari Al-Quran itu yang bisa kita lihat sampai saat ini. Contoh di surah Yunus 92 dikatakan di situ ya. Maka hari ini kami biarkan engkau hai jasad Firaun situ ya, jasad Firaun. Maka hari ini ketika kita baca Al-Quran hari ini, buka di YouTube, masih adakah jasad Firaun? Ada. Diberikan Allah. 1 tahun ke depan baca lagi Al-Quran, maka hari ini habis itu buka di YouTube ada. Artinya apa? Memang benar-benar datang dari Tuhan. 2 hari sebelum kiamat baca Al-Quran itu, maka hari ini buka di YouTube jasad masih ada. Berbeda dengan di Bible, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Setiap hari aku telepon, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Setiap hari aku telepon Wak Daud, ada nggak Tuhan lahir? Wak Daud ya. Mananya nih? Pada hari ini telah, besok ku baca lagi, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Wak Daud, ada nggak Tuhan lahir? Bilang, mak, pening aku dimaki Wak Daud. Ya, Wak Daud, kepala bapak kau Tuhan lahir katanya, dimaki Wak Daud aku. Wak Daud pun lagi goreng pisang dia. Wak Daud, ada nggak Tuhan lahir dari kepala bapak kau katanya, mak, dimaki aku. Tiap hari itu beda. Bulan depan, tahun depan, besok aku dimaki Wak Daud. Itulah. Nah, itu beda Al-Quran. Lanjut. Iya, benar. Mungkin Bang Iya, jadi Kores mungkin bisa jangan salah-salah legal lu baca Al-Quran tiba-tiba lu nafsirin sendiri, enggak gitu. Allah berfirman bertanyalah kepada ahlinya gitu. Lalu kemudian Allah juga berfirman taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri gitu. Sehingga ketika lu ingin menghukumi sebuah kejadian atau fenomena, atau lu ingin tahu apa maksud dari satu ayat, lu tanya ke ahlinya Al-Quran itu gitu loh. Itulah kenapa kita Islam tuh nggak ada ribuan golongan macam tritung, karena memang ilmu Al-Quran itu, pemahaman Al-Quran itu harus bersanad atau bersambung sampai ke Nabi. Bagaimana caranya? Yaitu lu dari lu, lalu guru lu ke guru lu ke guru lu, gitu pembelajarannya legal. Lu nggak tahu, lu tanya, bukan lu mengartikan sendiri. Nangkap sampai sini? Iya bang. Makasih sebelumnya Bang Kores penjelasannya. Sama-sama. Cukup terjelaskan? Iya.
Ya cukup lah. Tapi nanti saya pingin masuk lagi lah, pingin tanya-tanya lagi. Cuman ini kan masih dalam pencarian saya ini kan. Ingin tahu. Ya, ya apalagi yang masih kalau misalnya masih ada mengganjal, tanyain lagi aja gitu. Karena kami Iya, juga itu butuh sih, konten. Bang. Itu sih bang. Iya, iya. Apa-apa. Gini bang, nggak tahu ya apakah semua non Islam itu merasakan apa yang saya rasakan. Begini bang Kores, untuk Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, itu saya kira itu konsep yang paling perfect gitu bang Kores, konsep yang paling. Itu tadi gue udah dengar di bawah. Yang lain. Ya, iya. Semua orang itu semua lah yang berakal waras ya menurut saya ya. Itu pasti meyakini bahwa Tuhan alam semesta itu hanya satu. Nah, cuman ketika orang ingin mendalami Al-Qur'an atau pingin masuk dalam Islam, ada hal-hal yang menurut mereka tuh masih ragu, yaitu masalah kehidupan sehari-hari atau yang berhubungan dengan manusia. Karena kami sebagai orang yang melihat di luar Al-Qur'an ini kan, atau hadis lah, atau ajaran-ajaran pun kok terlihat Putus. berbeda. Iya, tes. Diulang. Kok, halo, ya. Ketika kami melihat aturan yang lebih spesifik antara manusia dengan manusia, atau hubungan kemanusiaan, atau hubungan sehari-hari gitu, kehidupan sehari-hari dalam Islam itu, kok berbeda dengan kehidupan yang saya selama ini anggap itu benar, anggap itu sudah layak gitu. Contoh ya, misalkan, kenapa harus pakai jilbab? Terus, kok ini sih kita nggak boleh, ya mohon maaf ini ya Bang Kores ya. Ya, karena mungkin saya belum tahu gitu. Cuman kayak gitu. Kenapa Al-Quran atur gitu? Nah, itu yang menurut saya tuh ada hal lain lah selain itu. Ya, tadi jilbab saya contohkan ya. Oke, jilbab. Halo Bang Kores. Ya. Dengar? Diulang. Ya, jilbab contohnya. Terus Ya. ya, halo. Dengar nggak Bang Kores? Dengar lagi sekarang. Suaranya ya? Iya. Jadi Putus lagi, putus. di luar. Halo, Tes. Nah, Putus lagi. itu untuk jelas. Halo. Udah. Nah, oke. Ini bagi saya khususnya yang baru mau mencari sesuatu agama yang benar itu, untuk konsep Tuhannya itu sudah bagus lah, udah sesuai dengan apa yang saya ini, yaitu hanya satu Tuhan di dunia ini. Nah, tetapi untuk Mantap, masuk alhamdulillah. langsung ke spesifikasi, ya enggak berarti bukan berarti Islam yang saya ikuti gitu. Makanya saya ingin mencari dulu Bang Kores. Ngerti? Nah, maksud saya ketika mendalami ke kehidupan lebih spesifik, entah kehidupan dengan sesama manusia, kok sampai hal-hal yang spesifik diatur oleh Islam, yang itu menurut saya yang kebenaran yang sudah saya alami sebelumnya, sudah saya yakini sebelumnya, kok bertentangan dengan itu gitu loh. Contoh jilbab misalkan, saya meyakini ya orang itu ya nggak pakai jilbab, bahkan terlihat cantiknya seorang wanita misalkan gitu, atau sholat ya, kok harus sholat sih 5 waktu gitu, padahal kan kita maunya ya bebas aja kan, yang penting kita yakin Tuhan tuh ada gitu. Kalau orang Kristen kan kalau orang Kristen mohon maaf ya, kalau Kristen hanya sekali aja beribadahnya kan. Nah, kenapa kita maksudnya orang Islam ini masuk masjidnya sekali aja, hari Jumat aja misalkan gitu kan, seminggu sekali gitu. Nah, jadi kalau masalah Tuhan, saya kira nggak ada perdebatan saya di sana. Tetapi ketika masalah spesifik ke kehidupan antar manusianya, atau kehidupan dalam menjalani kehidupan ini, kok ada yang nggak sesuai dengan apa yang saya yakini itu benar selama ini gitu. Paham. Bang, Sedikit Bang. Coba ketika silakan. sedikit akhir. Anda punya anak, ada anak Anda sekolahkan. Ada 2 pilihan sekolah, satu yang bebas, satu yang ketat aturannya. Pilih mana? Satu sekolahnya aturan yang bebas, satu yang ketat. Pilih mana? Ya kalau untuk anak ya, karena harus menjaga, kita nggak bisa menjaga dia 24 jam, ya harus yang ketat lah supaya dia. Nah, apa alasannya?
Ya supaya Apa bisa alasannya? dijaga, supaya bisa dijaga. Hah? Supaya terjaga. Berarti hasilnya apa? Hasilnya? Iya, terjaga. Ya menurut Anda kenapa hasilnya itu apa hasilnya? Baik nggak? Ketika di sekolah itu banyak aturannya demi untuk kebaikan anak kan? Benar nggak? Iya. Ya kan, terjaga artinya menjadi untuk lebih baik. Ya, betul. Sama juga begitu Islam, banyak aturan demi untuk kebaikan. Itu aja, gampang kok ya kan? Wah, Bal, Kang Bal, Iya, mana Bang, Kang Bal? sebenarnya gampang. Iya. Idealnya seperti itu. Kehidupan Bang ya, Bang Marco, kehidupan yang kita hidup saat ini. Ya ada aja manusia itu yang kadang ya pingin sesuatu yang bebas gitu loh, Bang Marco. Nah, pingin sesuatu yang menurut dia tuh kayak gini lebih enak nih, ngapain gue ngakuin yang sulit-sulit sih gitu loh. Ada sesuatu yang dalam pikiran kita itu pinginnya Islam yang enak simpel gitu, kok. Bang. Nah, Anda mau bebas masuk neraka, ada ganjarannya. Islam simpel kok. Anda mau berbuat apa? Buat aturan. Ketika aturan itu Anda langgar, Anda dapat ganjarannya. Simpel kok, gampang kok, nggak susah, ya kan? Nggak susah Islam. Islam nggak mempersulit loh, nggak ada mempersulit loh. Islam tuh nggak ada mempersulit. Kalau kau ini kubuat aturan, udah kubuat aturan. Ketika kau melanggar aturan, ada ganjarannya. Berbuat kebaikan, ada ganjarannya. Gampang kok, apa yang sulit ya kan? Simpel aja. Kalau kita malas mau laksanakan sholat, ketika 5 waktu, malas kau sholat, ada ganjarannya. Malas kau sholat, ada ganjarannya. Udah. Jadi nggak usah dirumit-rumitkan gitu loh. Gampang ya kan? Nggak susah kok. ya, Ini gue tambahin ya. nggak merumitkan Bang. Ini yang ya Ya, lu kan pengen bebas gitu kan, pengennya kan bebas gitu, yang penting percaya Tuhan gitu kan. Nah, masalahnya surga itu nggak semurah itu gitu loh. Iya. Surga itu nggak semurah itu. Jadi pertama ini yang gue mau tanggapin soal jilbab dulu. Tadi itu Blender udah bagus banget dia pakai analogi gitu mengenai ketat sehingga apa terlindungi gitu kan. Jadi nggak cuma pandangan cowok yang dilindungi, double ini safety-nya. Pandangan cowok harus ke bawah, cewek menutupi gitu kan segala lekuk-lekuk tubuhnya kayak gitu. Itulah fungsi jilbab. Bagusnya di sana dan ya kalau lu lihat dari tingkat prostitusi, tingkat pelecehan seksual, tingkat pemerkosaan, bukan negara Islam top tier, top 10 di dunia itu satu. Terus soal sholat gitu kan, pengennya bebas. Ini selain hukum yang diwajibkan, hikmahnya adalah pembuktian gitu loh. Jadi dalam Islam itu bukan Tuhan yang ngejongos, ayo sini. Jadikan saya Tuhan, ayo masuk ke surga, ayo sini, nggak gitu. Tuhan itu maha sempurna, maha kuasa. Mau ada kita, nggak berpengaruh dengan keberadaannya yang maha suci. Mau kita sholat, kita nggak sholat, nggak pengaruh dengan keberadaannya yang maha tinggi gitu. Semua perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita, baik di dunia dan akhirat. Itulah kalau di Islam keselamatannya, keselamatan dunia dan akhirat gitu. Nah, selain keselamatan, poin yang ingin gue tekankan adalah sholat ini pembuktian gitu loh. Sekarang legal berkata, gue sih pengennya bebas-bebas aja, yang penting percaya Tuhan. Terus apa ujungnya? Masuk surga. Wah anjir, enak banget hidup lu. Cuma perkara percaya terus lu hidup tidur-tidur aja, kerja, nyari duit. Berbeda dengan orang yang beriman, yang benar-benar menjalankan perintahnya, kemudian sama-sama ketemu di surga. Adilnya di mana kalau kayak gitu? Terus apa yang membuktikan lu ini benar-benar memegang teguh apa yang Tuhan perintahkan? Kalau lu tidak menjalankan perintah-perintahnya gitu. Gitu legal. Jadi segala hukum aturan itu ujung-ujungnya pembuktian bahwa lu layak mendapatkan kasih sayangnya. Buktikan kalau lu layak dengan apa? Jalani semua perintah yang ada. Gitu Mabre. Dah tuh Gal. Sedikit saya tambahin ya. Coba Anda bayangkan apabila negara ini tidak ada aturan, satu, ya, tidak ada aturan. Terus aturan nggak usah jauh-jauh lah, jalan raya, apabila nggak ada lampu merah, lampu apa cemana, macet. Nah, kemudian sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, ketika kita melakukan sholat akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, anarkis, radikal. Kan untuk kebaikan semua manusia. Seandainya semuanya Islam melaksanakan sholat, damai indah negara ini. Enggak? Itu dia. Damai indah, tidak ada perbuatan keji dan mungkar. Sholat, jelas sholat. Terbebas dari
wah, makanya negara Islam tuh kalau seandainya semua sholat, nggak ada lagi perbuatan keji dan munkar, nggak ada, baik-baik sesama manusia, saling tolong menolong, saling menjalin kebaikan, itu pasti, itu karena Allah mah tahu kalau laksanakan sholat demi kebaikan gitu loh. Jadi memang semuanya itu ada aturan tentu yang baik, ya kan. Kalau bebas-bebas sekalipun kita suntuk juga, nah begitu bebas jangan ketiban nanti kena ke keluarga kita baru rasa, aduh mah keluarga kita diperkosa biarkan aja, kalau nggak dihajar geram nggak istri kita diselingkuhi, kan nggak bisa. Jadi aturan itu penting. Bagaimana negara ini kalau nggak ada aturan gitu loh, paham kan? Bisa bos, bisa. Nanti telepon Wak Daud nanti telepon Wak Daud, mana tuh lahir Tuhan bilang, ya kan? Kalau sebelah itu bebas dia bos, bebas mau apa saja. Kalau sebelah mau apa saja dosa tebus, ya kan? Kalau sebelah itu ya kan, mau menipu ditanggung sama Tuhannya, mau berzina Tuhan yang nanggung, enak kali ya kan? Udahlah diciptakan Tuhan, diberikan napas, dikasih makan, dikasih enak, habis itu dia yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur orang tuh. Mati masuk surga pula lagi, aduh enak kali bah, mati masuk surga langsung. Itu dibantahnya biasanya gini, Blen, ini gue curhat dikit ya, dibantahnya gini biasanya di pihak sebelah itu, ya enggak dong, kalau misalnya udah percaya otomatis kita nggak akan melakukan hal-hal yang jelek tersebut gitu kan. Oke, gitu. Iya betul. Nah kan gitu kan bahasanya. Terus dia gini, dan perbuatan baik itu tidak menyebabkan kamu masuk surga gitu. Nah, di sini gue bencinya gitu. Kalau misalnya perbuatan baik tidak menyebabkan masuk surga, ya janganlah perbuatan buruk itu menyebabkan lu masuk neraka gitu loh. Kok standar ganda gitu. Perbuatan baik gak dihitung, kok perbuatan jahatnya dihitung. Maunya apa? Kok konsep begini? Jadi udah paling jelas itu seadil-adilnya konsep keselamatan itu di Islam. Allah itu berfirman begini, barang siapa yang mengejar dunia maka dunia yang akan dia dapatkan, barang siapa yang mengejar akhirat maka akhirat yang dia dapatkan. Dan Allah lah seadil-adilnya pemberi balasan. Itu yang Allah bilang. Lu mau misalnya tadi kita ambil contoh si legal ya, legal pengen bebas, lu niatnya pengen bebas nih, itu lu berdoa nggak berdoa Allah kabulin. Oke, ini dikasih bebas hidup lu. Nanti hari penghakiman coba kita lihat kebebasan lu itu bisa bikin berat timbangan baik lu nggak gitu. Gitu Gal. Enak kali ya kan, orang yang berutang kita yang bayar, kepala bapaknya itu nanti kalau serutan gitu, begitu giliran tanya Oten nanti kan, Ten sebenarnya aku pinjam duit 5 juta, aku bayar, giliran 5 juta mau dibayar 100 juta, begaduh lah ya. Ready? Nggak gitu Blen, nggak gitu Blen, gini bre, oke. Kan gini, ini ada orang utang 10 juta, anjir, terus datang nih sosok yang putih bersih, datang dia, saya datang, mau apa pak? Mau bayar hutangnya dia yang 10 juta. Oh gitu, boleh, ini dikasihkan duit, diambil duitnya nih sama yang piutang, 300.000 bang. Iya, saya ambil dia, ya nggak lunas lah, utangnya 10 juta lu bayar 300.000, nggak lunas. Geblek konsepnya itu. Kalau diomongin indah, tapi kalau kita pikirin pakai akal itu rugi bandar serius gitu. Lanjut. Hancur lah babak belur ya. Prediksi ya kan? Gimana prediksi ya? Yang bang, bicara apa ini udah terlalu panjang nih. Ini tadi bicara nebus enak kali kalian di Kristen, ku bilang. Kalau seandainya seperti itu ya semua masuk Kristen, ya kan? Mati masuk surga, kalian yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur kalian. Hidup dosa ditanggung, mau menipu ditanggung Tuhan, berzina tanggung Tuhan, ya kan? Nah ini gue studi kasus nih Gal. Lu ini aja, lu udah merenung sekarang, atau enggak tanya-tanya ke agama yang lain ya, bandingin gitu. Kita ke Predika ya, kita cek nih. Predika, Yesus mati nebus dosa bukan? Iya. Oke, sekarang kalau ada orang dosanya 10 juta dibayar 300.000, lunas nggak? Lunas nggak? Nggak mungkin kan, harus sebanding. Harus sebanding kan. Nah sekarang kenapa Yesus cuma mati 3 hari? Jadi oke ya, ini Anda tadi udah banyak saya nangkap lah. Boleh saya? Nah mantap, lanjut silakan. Oke, ya itulah bedanya kekristenan. Jadi
Kalau udah misalnya ya susah lah. Oke ya. Nah, jadi tidak bisa diukur dengan hanya 3 hari bisa menyelamatkan selama-lamanya. Karena memang kualitas diri sang penebus itulah yang menentukan sejauh mana kualitas dari keselamatan itu sendiri. Karena tidak mungkin bisa terjadi keselamatan kalau tidak ada keadilan. Oke, nah terus menebus dosa ini untuk manusia yang setelah Yesus, yang hidup setelah Yesus, atau yang sebelum Yesus hidup yang ditebus ini? Ya, oke. Jadi di dalam perjanjian lama, ada konsep yang disebut konsep melihat atau pengharapan akan datangnya sang Mesias. Ya, jadi mereka yang di dalam perjanjian lama tetap jalan keselamatan itu hanya satu, melalui Yesus Kristus. Hanya yang di dalam perjanjian lama itu sifatnya di dalam Ibrani disebut seperti sebuah bayangan, tipologi. Ya, jadi melakukan ritual, melakukan kegiatan upacara keagamaan, tapi tidak mungkin itu menyelamatkan, sebab di dalam Mazmur pun sudah disebutkan terlalu mahal. Nah, jadi orang-orang yang di perjanjian lama ini masuk surga nggak? Gimana? Orang-orang yang di perjanjian lama ini? Ketika mereka menyatakan iman mereka melalui perbuatan mereka, mereka selamat. Oh, kalau gitu ya ketemu Firaun kita di surga ya? Oh, enggak. Apakah Firaun melakukan tepat seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan? Kita tidak bisa menyebut itu. Lah gimana Tuhan ngomong Firaun? Firaun orang Mesir bukan orang Israel. Nah, justru itu. Siapa yang bilang Firaun selamat? Berarti orang yang selamat cuma Israel doang. Nah, itulah yang kita tidak bisa bantah karena itu Allah. Itu kedaulatan. Inilah maksud gua, konsep keselamatannya aneh gitu loh. Nah, mau aneh atau tidak, kami pun bisa bilang keselamatan Anda aneh. Paham enggak? Nah, coba anehnya di mana kalau kami? Anehnya di mana? Oke, jelaskan aja dulu. Jelaskan keselamatan Anda, baru saya tanggapin. Begitu kan? Oke, keselamatan di Islam begini. Allah mengutus 124.000 nabi ke seluruh titik bumi untuk menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan yang benar gitu kan. Nah, orang-orang yang tidak mau mengikuti perkataan nabi-nabi ini, maka dialah yang nggak selamat. Itu satu. Sampai nanti Nabi Muhammad datang, risalah seluruh bumi itu dipegang oleh satu nabi ini. Orang-orang yang sudah sampai risalah tentang nabi ini, lalu mereka tetap tidak menerimanya, mereka nggak selamat. Oke. Itu dua. Yang ketiga sekarang, kalau ada orang-orang yang memang belum sampai risalahnya dan zaman Nabi Muhammad SAW sudah lewat, maka penghakimannya langsung oleh Allah di akhirat nanti. Allah akan suruh mereka melewati api. Jikalau mereka taat, mereka selamat. Jikalau mereka menolak, maka mereka masuk neraka sesungguhnya. Nah, itu 3 kelar. Silakan. Di mana anehnya? Oke, Ya, baik. Bang Kores, stop dulu. Saya Iya, ya. izin turun dulu, Bang Kores ya. Saya izin Siap-siap turun dulu. legal Terima kasih hacker. sebelumnya. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu ya. Amin. Ya, siap. Amin. Amin. Allahumma amin. Mantap. Oke, Ya. Bang Legal, Tapi nanti mantap. saya izin naik, gak apa-apa ya. Diskusi Aman. nanti, Bang Kores, ya. Nanya yang baru. Yo. Ya, Nah, siap. Yo. Oke, thank you Bang Legal ya. Nah, Assalamualaikum. ini, Bang Kores ya. Yes. Bang Kores. Kenapa ada konsep keselamatan? Keselamatan itu kan sesuatu yang dibutuhkan. Enggak. Jangan dulu ke sana. Lu tanggapin dulu dari konsep keselamatan yang gue jelaskan tentang Islam. Anehnya di mana? Nah, justru itu Bang, saya mau nanggapin itu. Ya. Oh, gua kira lu bikin topik baru. Ya. Nah, saya mau nanggapin itu. Jadi gini, kenapa ada itu istilah keselamatan? Berarti kan ada sebuah persoalan, ada sebuah masalah yang kita sebut dengan dosa. Kan itu dosa. Nah, sekarang seseorang mau diselamatkan, dia berdosa. Dosa itu kan adalah sesuatu yang membuat dia jauh dari standar Keselamatan. kekudusan Allah. Standar kekudusan Allah. Allah itu kudus. Nah, lalu manusia diciptakan kudus, tapi dia jatuh ke dalam dosa seperti yang terjadi di Taman Eden. Nah, sekarang dosanya itu mau diapain? Sekasih-kasihnya Allah, tidak mungkin dia bilang, yuk selamat, lakukan aja ini dan segala macam. Tapi dosamu gimana gitu loh. Dosamu bagaimana? Sebab standar itu dilakukan oleh Allah sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau hanya perbuatan atau tanda petik yang lain-lain itu dilakukan, lalu dia selamat. Nah, dosanya gimana? Setitik dosa pun itu adalah sebuah celah yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Yang akhirnya itu menjadikan manusia itu sebagai yang terkutuk kan. Oke, stop dulu sampai situ. Nah, di dalam konsep kami, Nabi Adam yang Allah firmankan kepada kami sebenar-benarnya kisahnya, Nabi Adam kami bertaubat beliau ini bertaubat.
Jadi ketika dia berdosa melakukan kesalahan, dia bertobat memohon ampunan kepada Allah. Allah mengampuni dosanya, dosanya hilang. Oke. Semudah itu, dosa hilang itu semudah itu. Karena Allah kan Maha Kuasa. Oke, baik. Dari pernyataan Anda sesederhana itu, semudah itu bahwa seseorang minta ampun bisa diselamatkan, bukan dihapus ya, bukan dihapus. Kenapa Anda keberatan dengan percaya Yesus, orang diselamatkan? Gitu loh. Karena konsep yang difirmankan oleh Tuhan bukan mengenai orang mati semua manusia diselamatkan, nggak gitu konsepnya. Tuhan mana yang berbicara seperti itu? Coba diulang. Sorry, maksudnya saya kurang nangkap. Loh, kok kurang nangkep? Kenapa kita nggak percaya? Karena Tuhan semesta alam, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan, tidak pernah berfirman cara lu menghapus dosa itu dengan mati seorang manusia, lalu kemudian semua dosa manusia yang lain terhapuskan. Nggak pernah Tuhan ngomong seperti itu. Demi Allah nggak pernah. Oke, baik. Karena Abang membawakan dalil kitab Anda, itu persoalannya. Nah, makanya enggak. Gua udah baca kitab-kitab terdahulu, nggak ada juga gitu loh. Silakan. Baik. Nah, kalau sudah betul baca yang kitab-kitab terdahulu itu, ya, saya tidak tahu sampai sejauh mana menganggap itu sebagai kitab suci. Dari Kejadian sampai Wahyu gua udah baca itu. Oke, bagus. Nah, maksud saya begini, Bang. Saya nyatakan ya, di dalam Kejadian pasal yang pertama, kedua, ketiga, kita runut dulu, khususnya tentang dosa sampai melahirkan nanti nanti diketahui ide gitu ya, ide soal penyelamatan. Terus, jadi ide penyelamatan datang dari mana sih? Nah, kita gambarkan Allah menyatakan marilah kita menciptakan, lalu singkatnya diciptakan, lalu diciptakan manusia ditaruh di Taman Eden, lalu di Taman Eden dibuat sebuah aturan gitu ya, walaupun tadi dari komentari Bang Zuma. Nah, dibuat sebuah aturan itu akan pencipta dan yang diciptakan. Nah, ternyata ditabrak. Sekali lagi, ketika mereka tidak taat makan buah pengetahuan itu, lalu disitulah mereka dinyatakan berdosa. Nah, perhatikan di situ, manusia mencoba berusaha bagaimana solusi dosa, tapi manusia tidak mampu. Lalu cara Allah adalah sesuai dengan yang sudah tadi disampaikan, Allah yang penuh kasih dan rahmat itu, Dia yang menciptakan manusia, Dia yang tahu manusia yang diciptakan itu akan jatuh dalam dosa, maka Dia juga merancang, berinisiatif ya untuk memberikan penyelamatan itu. Manusia tidak sanggup gitu loh. Karena manusia tidak sanggup, maka Allah datang di Taman Eden, lalu disitulah munculnya yang kami sebutkan itu sebagai proto-evangelium, lalu di situ nubuat akan datangnya sang penebus yang adalah benih dari seorang perempuan. kapan datangnya? Ya, kalau di dalam Kejadian disebutkan itu nanti tidak ada, masih bersifat future akan. Enggak maksud gua enggak nanya itu, gua nanya dari iman Kristen, kapan datangnya itu yang dijanjikan di Kejadian itu? Yesus. Oke, kapan datangnya itu? Yesus itu. Saat kelahiran itu. Saat kelahiran itu. Iya, kapan? Anda mau kejar tanggal 20 Desember? Ya, Bukan, enggak. Gua enggak ngejar ke sana. Datang dalam kelahiran di Bethlehem itu, Bang. Oh, di situ datangnya. Itu Adam lagi ngapain di Bethlehem itu waktu dia lahir? Oke. Adam itu tidak ada lagi sebagai manusia. Nah, telat. Nyelamatin aja telat. Itulah tadi yang saya katakan. Apalah ini? Honda. Tadi saya sudah bilang, Bang, ketika mereka menunjukkan iman mereka, ya, orang-orang perjanjian lama menyatakan iman mereka dalam praktek-praktek keimanan itu, di situ letak imannya, di situ mereka diselamatkan. Nah, terus ini juru selamatnya ngapain turun lagi kalau udah ada praktek? Oke, nah dosa belum ditebus, dosa belum dihapus, maka membutuhkan kedatangan sang juru selamat. Kenapa juru selamatnya nggak datang zaman Adam? Nah, kenapa tidak datang di situ? Ternyata itulah kedaulatan Allah, ada ketetapan Allah, ditentukan Allah menurut Galatia pasal yang keempat. Menurut Galatia, gitu loh. Menurut Galatia. Ya, Galatia pasal 4:4. Kenapa tidak datang segera? Kan itu kan. Allahnya ngasih tahu Paulus gitu. No. Ya iya. Oh, Allah. Pantesan ngehalu predikat. Oke. Nah, saya bukan ngehalu, tapi itulah yang Alkitab kami katakan. Anda terima atau tidak? Sekali lagi, inilah kenapa Nabi Ibrahim ketika beriman akal dulu dipakai gitu loh, karena nggak mungkin ada orang kecelakaan hari Kamis lalu kemudian ambulannya datang di 4 bulan kemudian udah meninggal itu jadi rumput. Tidak Anda terima itu urusan Anda, karena saya sudah tadi di awal pun saya katakan
konsep keimanan Kristen dan agama manapun, termasuk kalian dengan agama yang non-Kristen pun, tidak sama. Ya iya, itu urusannya gua, kan keselamatan gua. Sekarang gua ngurusin nih keselamatan gua. Gua melihat ini Adam versi Kristen aja nggak selamat, apalagi gua. Siapa bilang Gitu. tidak selamat? Ketika mereka menyatakan iman mereka, sekali lagi, ketika mereka menyatakan iman, misal contoh, di pasal 4,